Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya hidup ini kalau bisa bertahan dari godaan syaitan, semua itu sudah sebuah kesuksesan. Harus kita sadari betul, hidup ini perang yang tidak ada habisnya sampai hari kiamat, yakni perang melawan syaitan itu, musuh bebuyutan kita yang 24 jam ingin senantiasa menjatuhkan KO kepada kita, ingin senantiasa mengalahkan kita. Dan syaitan ingin supaya kita terjebak dengan jalan yang sesat. Dan tidak akan pernah pensiun syaitan, tidak akan pernah bosan syaitan sebelum kita bertakluk lutut di hadapannya. Mari kita sadari betul bahwa hidup ini hakikatnya adalah hidup perjuangan melawan musuh Allah, terutama syaitan ini. Dan itu bisa disimpan dalam dada-dada kita. Ini hebatnya ini peperangan ini, Pak, karena bukan cuma dari luar, dia menghantam dari dalam diri kita sendiri. Ya. Bahkan bermalam bersama dengan kita. Kita tidur bersamanya. Ya. Syaitan itu tidak pernah berpisah dengan kita. Nah, cuma kadang-kadang dia jinak, dia tidak bisa berkutik. Ya. Syaitan itu semua pun termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah syaitan berpisah, cuma kadang syaitan mengalah dan dia tidak sanggup untuk memainkan jurus-jurusnya karena Nabi kita Muhammad SAW sudah kalahkan. Nah, kita juga mau belajar pada orang-orang sukses, pada orang-orang diberi hidayah, diberi pertolongan, bagaimana menang melawan musuh bebuyutan ini. Karena Allah tidak memain, inna syaitan lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, musuh yang tidak main-main. Nah, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertekad sebagaimana tekadnya syaitan itu. Tekadnya bukan main-main. Ya. Bersumpah syaitan itu. Nah, kita insyaallah masih kita sudah baca yang lalu ini. Ya. Syaitan pasang jurus-jurusnya dan Allah sudah tekadkan jangan sampai kau mengikuti syaitan, jangan kau sampai menyembah syaitan. Ya, Allah ta'budu syaitan, jangan kau beribadah kepada syaitan. Nah, ini yang kita sudah bahas yang lalu, satu dari sebagian strategi syaitan, cara bertahap. Ya, kalau kita buka ya kitab-kitab yang membahas tentang syaitan ini, Pak, memang ngeri. Ya, kalau bukan kita dirahmati oleh Allah, sepertinya kita semua ini kena perangkapnya. Ya. Jadi sudah kita jelaskan syaitan menyesatkan manusia perlahan. Bersabar itu syaitan, Pak. Tapi pasti dia betul-betul bersabar, tetapi penuh tahapan-tahapan. Ya, sampai pada akhirnya bukan syaitan itu menyerah ketika kita belum sampai di syirik, sampai kufur. Kalau tidak bisa di kufur, kalau tidak bisa di dosa besar, kalau tidak bisa sibuk dengan dosa kecil, kalau tidak bisa sibuk dengan hal yang boleh tapi berlebih-lebihan begitu banyak. Kalau tidak, kita disibukkan dengan ibadah yang tidak berbobot. Bahkan kalau perlu ibadah kita, syaitan hadir setiap saat untuk mengganggu kita. Ya, dan kita disuruh untuk mewaspadai itu. Ya.
Saya masuk di perkara yang kedua. Syaitan mendatangi manusia layaknya dengan penasehat. Jadi syaitan itu pasang strateginya. Dia datang sepertinya penasihat kita yang baik sekali, yang penuh simpati, ya, yang penuh kebaikan yang dia tawarkan pada kita luar biasa, Pak. Ya, sebagai muqaddimah, syaitan tidak mendatangi manusia dengan gaya provokator. Ini harus mesti paham. Tidak mengancam kita, tidak menakut-nakuti kita, ya, tidak mengatakan lakukan dosa ini, lakukan kejahatan ini, tidak. Justru kebaikan yang dia tawarkan sepertinya, tapi ujungnya dosa. Bahkan tidak heran, Mbak, kadang setan menawarkan 99 kebaikan, tapi di balik 99 kebaikan ada maksud setan di belakangnya. Ya, hati-hati. Kadang setan permudah ini, permudah ini, permudah itu, permudah itu, 99 langkah-langkah kebaikan, tapi setan kunci kita pada akhirnya. Kita dikasih pintar, sebentar sombong. Masih mudah menghafal, sebentar kita ria. Dibuka kemudahan itu, kemudahan itu. Ya, seperti yang saya biasa lihat, ada, ya, itu apa itu, satu hari 1 juz dibagi 30 juz. Semua bangga dengan menyetor, oh saya sudah baca 1 juz ini, sudah awandai 1 juz. Itu programnya bagus, tapi ingat, hati-hati. Siapa tahu kita sibuk dengan mengaji, tapi bukan tujuannya untuk mentadabburi Quran. Kita sibuk untuk melapor sebentar, saya selesai. Apa artinya? Setan berhasil bikin ria kita. Hati-hati, Pak, kalau ada kulit yang sedikit mudah hitam, ya, sehingga hitam jidat tak di sini, jangan-jangan kita kata, saya kan sudah hitam jidatku sujud, kamu belum. Bisa ahli ibadah yang ria, ahli puasa yang ria, ahli ilmu, ahli Quran, ahli soleh, kita mengatakan kasihannya ya si fulan. Ini hati-hati. Syaitan itu datang pada kita dengan gaya lembut sekali, penuh nasihat. Syaitan meyakinkan manusia maksud baiknya, padahal diiming-iming untuk, tapi tidak dikatakan jelek, ya. Diiming-iming sebuah kebaikan, tapi di balik kebaikan itu sebenarnya sesungguhnya tidak ada syaitan yang menginginkan kita berbuat baik. Itu intinya. Iya. Strategi inilah yang mampu menggoyahkan pendirian Adam. Dan kita coba belajar sejarah Adam hari ini, bagaimana Quran mengulang-ulang itu, ditebar di berbagai surah. Ada yang sepintas diulang, ada yang cukup panjang. Adam, Mbak, sudah kokoh kedudukannya di surga, tetapi digoyahkan oleh iblis itu, ya. Iblis jago licik. Kalau mau paling jago dalam licik, Pak, tidak ada kalah setan. Dia pasang strategis lipat-lipat. Apalagi nanti, Pak, ya, ada iblis pakar, ada pakar-pakarnya itu. Jadi memang nanti ada amalan-amalan itu memang bukan setan sembarangan, pakarnya mentong dikirim, namanya spesialis. Jadi ada pakar, kalau masa orang mencuri kan, pencuri motor ini spesialisnya nih, pencuri ini modelnya ini spesialisnya nih, ya, mencuri bank, mencuri uang di bank spesialisnya nih. Setan juga ternyata dikirim, ternyata ada pasukan spesialis. Iya, saya melihat tanda-tanda biasa kalau sudah berwudu, Pak. Ini tanda-tanda kemasukan setan. Dengan 5 jurus utama, namanya setan lahan di situ. Ada setan strategis itu, Pak, di tempat wudu. Lama berwudu, boros air,
selalu was-was, belum sempurna, ya, dan selalu merasa ada angin keluar, sehingga dia susah meninggalkan tempat itu. Sebentar bolak-balik. Saya tandai, maaf ya, antum ada 3 yang saya lihat sering, maaf ya, bukan larang ke WC Pak, tidak, bukan, tapi coba waspadai juga pada saat nanti kita sholat. Jangan-jangan kita ada perasaan tak keluar angin, padahal sudah mau salam ini Pak. Hati-hati, ada namanya juga setan khinzir, khusus di pakarnya. Nanti kita akan bahas di takmiru. Khusus dia datang menghalangi sholat, ada menghalangi wudu. Ini insya Allah kita akan bahas di maricaya. Setan taharah, setan menghalangi kita bertaharah dengan benar. Nah, ada setan ilmu Pak, menghalangi orang berilmu, ya. Iblis melancarkan nasihat beracunnya, ya. Ini tipuan yang sangat luar biasa Pak, beracun tapi seperti nasihat, seperti nasihat, ya. Kesuksesan besar iblis terhadap Nabi Adam dan Hawa itu tidak pernah dilupakan, dan ini mau diterapkan kepada cucunya, bahkan lebih mujarab lagi hari ini. Karena setan itu sudah bikin polesan dan ada tata rias melalui apa? Sentuhan teknologi, bisa melalui HP, internet, dan yang semacamnya. Ini teknologi Pak, bisa tata rias yang luar biasa, memukau manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang digiring. Adam saja belum ada tata rias dan polesannya, tetap bisa berhasil. Ya, kita ini bisa lebih hebat daripada jurusnya ini.